Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis hasil uji soal online dalam mata kuliah evaluasi hasil belajar mengajar matematika. Kelompok 3 sendiri terdiri dari pertama, Fioren Anastasia Putri, NIM 200210101073, 2. Aida Ristiana Amalia Gayo, NIM 200210101086, dan Intan Wahyuna, NIM 200210101101. Dalam uji soal online ini, subjek penelitian adalah kelas 11 MIA 7 SMA Negeri 2 Bondowoso, tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Dan ini diujikan pada tanggal 23 November 2021. Dalam uji soal online ini, kami mengambil materi soal yaitu transformasi geometri. Sebanyak 18 siswa mengikuti tes pada mata pelajaran matematika materi transformasi geometri ini. Bentuk soal berupa pilihan ganda dengan jumlah soal 20 butir. Setelah ujian selesai, kami mengoreksi hasil dari 18 siswa tersebut dan didapat hasil sebagai berikut ini. Dengan keterangan 1 merupakan benar dan 0 adalah jawaban salah. Dan berikut merupakan hasil analisisnya. Pertama, tentang tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran setiap soal didapat dari formula tingkat kesukaran sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah siswa. Berikut merupakan hasil perhitungan indeks kesukarannya. Kriteria tingkat kesukaran yaitu apabila indeks kesukarannya 0 sampai kurang dari 6 dikategorikan sebagai soal yang sukar. 0,6 sampai kurang dari 0,75 adalah soal yang sedang, dan apabila indeks kesukarannya dari 0,75 sampai 1 dikategorikan sebagai soal yang mudah. Nah, dalam soal yang 20 materi transformasi geometri ini, 12 soal memiliki tingkat kesukaran yang mudah, 4 soal memiliki tingkat kesukaran yang sedang, dan 4 soal memiliki tingkat kesukaran yang sukar. Selanjutnya, mengenai daya pembeda. Sebelum melakukan analisis pada daya pembeda, kami terlebih dahulu membagi kelas menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok bawah. Berikut merupakan hasil perhitungan daya pembedanya. Dengan keterangan, BA merupakan banyaknya tester kelompok atas yang menjawab benar, BB merupakan banyaknya tester kelompok bawah yang menjawab benar, JA merupakan jumlah tester yang termasuk dalam kelompok atas, dan JB merupakan jumlah tester yang termasuk dalam kelompok bawah. PA merupakan proporsi tester kelompok atas yang menjawab benar butir soal yang bersangkutan, yang didapat dari BA per JA. Selanjutnya, PB merupakan proporsi tester kelompok bawah yang dapat menjawab dengan benar butir soal yang bersangkutan. PB didapat dari BB per JB. Selanjutnya ada D yang merupakan angka indeks diskriminan item. D didapat dari PA min PB. Soal dikategorikan sebagai sangat baik daya pembedanya apabila D kurang dari sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 7. Kemudian, daya pembeda akan baik apabila D-nya lebih besar dari 0,4 dan kurang dari sama dengan 7. Maaf, maksud saya kurang dari 7. Kemudian, daya pembeda akan dikatakan cukup apabila diskriminannya dari 0,2 sampai kurang dari 0,4. Kemudian akan dikategorikan sebagai lemah apabila kurang dari 0,2. D yang bertanda negatif berarti daya pembedanya lemah sekali. Nah, dari 20 soal yang ada, 2 soal memiliki daya pembeda yang sangat baik. 12 soal memiliki daya pembeda yang baik, 3 soal memiliki daya pembeda yang cukup, 2 soal memiliki daya pembeda yang lemah,
dan satu soal memiliki daya pembeda yang lemah sekali, yaitu pada nomor 10. Selanjutnya adalah mengenai berfungsi tidaknya opsi. Berikut merupakan jawaban dari setiap siswa. Huruf setelah angka menandakan bahwa pilihan tersebutlah yang benar. Setelah kami uji dan kami analisis, dari 20 soal, terdapat 6 soal yang memiliki fungsi dengan baik. Artinya, semua pilihan dalam soal tersebut berfungsi dengan baik. Kemudian, ada 5 soal yang memiliki 3 opsi berfungsi dengan baik. Ada juga 6 soal yang berfungsi, opsinya ada 2. Dan ada soal yang memiliki satu opsi yang berfungsi dengan baik, yaitu sebanyak 2 soal. Dan yang terakhir ada 1 soal yang tidak memiliki opsi yang berfungsi dengan baik sama sekali. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis validitas. Nah, berikut ini merupakan tabel perhitungan analisis validitas item soal. Berdasarkan hasil perhitungan validitas soal, terdapat 5 soal yang tidak valid, yaitu nomor 10, 11, 16, 17, dan 19. 5 soal ini tidak valid karena nilai RxY-nya ini kurang dari nilai R tabel, sehingga 5 soal ini termasuk dalam kategori tidak valid. Next. Selanjutnya, mengenai uji analisis reliabilitas. Analisis reliabilitas soal ini kami menggunakan pendekatan single, formula Cronbach-Alpha, dan koefisien reliabilitas Guilford. Dari hasil perhitungan ini diperoleh indeks reliabilitas semua soalnya adalah 0,92, di mana termasuk dalam kategori sangat tinggi sesuai dengan klasifikasi indeks reliabilitas Guilford. Sehingga soal-soal yang kami buat ini bisa dikatakan sebagai soal yang reliable. Dari pembahasan tersebut, didapat 5 soal yang menurut kami ini menarik untuk dibahas, yaitu pada soal nomor 4, 10, 15, 16, dan 19. Yang pertama, saya akan membahas mengenai soal nomor 4, yaitu hasil dilatasi titik A 3,2 oleh 0,3 adalah, nah di sini ada 5 opsi jawaban. Nah, di sini merupakan pembahasan dari soal nomor 4. Ternyata pembahasannya ini cukup mudah dan simpel, sehingga kami mengkategorikan soal ini sebagai soal yang mudah. Next. Kemudian di sini ada hasil jawaban siswa setelah diuji coba. Terdapat 1 siswa menjawab opsi A, 2 siswa menjawab opsi B, 1 siswa menjawab opsi C, 1 siswa menjawab opsi D, dan 13 siswa menjawab opsi E, di mana opsi E ini adalah jawaban benar. Kemudian pada tingkat kesukaran ini didapat angka indeks kesukarannya 0,72, yang merupakan tingkat klasifikasi tingkat kesukaran sedang. Kemudian daya pembedanya di sini nomor 4 ini memiliki daya pembeda 0,7 yang termasuk dalam klasifikasi baik. Selanjutnya untuk berfungsi tidaknya opsi ini ternyata semua opsi ini berfungsi dengan baik karena mempunyai presentasi lebih dari 5%. Kemudian untuk validitas, soal nomor 4 ini valid karena RxY-nya ini lebih dari sama dengan R tabel, yaitu 0,8 lebih dari sama dengan 0,4. Nah, soal 4 ini menarik dibahas karena pada tingkat kesukarannya yang pada awalnya ini kita kategorikan sebagai soal mudah, ternyata setelah diuji coba tingkat kesukarannya itu termasuk dalam kategori soal sedang. Dan juga setiap opsi ini ada yang memilih, sehingga opsi itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya nomor 10. Berikut soalnya. Garis X dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0 ditransformasikan sejauh T negatif 2,1, maka persamaan bayangannya adalah
Berikut pilihannya. Berikut hasil jawaban siswa telah dicobakan. Pilihan A dipilih oleh 7 siswa, B dipilih 1 siswa, C dipilih 3 siswa, D dipilih 3 siswa, dan E merupakan jawaban benar dipilih oleh 4 siswa. Tingkat kesukaran. Setelah dicobakan, tingkat kesukaran soal nomor 10 merupakan sukar dengan angka indeks kesukaran 0,22. Daya pembeda nomor 10 memiliki daya pembeda negatif 0,3 yang termasuk dalam klasifikasi lemah sekali. Untuk berfungsi tidaknya opsi, semua opsi berfungsi dengan baik, dikarenakan semua persentase opsi A, B, C, D lebih dari 5%. Validitas soal nomor 10 tidak valid, karena R, X, Y kurang dari sama dengan R tabel, yaitu negatif 0,2 kurang dari sama dengan 0,4. Soal nomor 10 dikatakan menurut kami sangat menarik dikarenakan tingkat kesukaran yang awalnya kami kategorikan sedang menjadi sukar dengan angka indeks 0,22 dan daya pembedanya yaitu lemah sekali, yaitu sampai negatif 0,3. Untuk berfungsi tidaknya opsi, banyak siswa yang memilih opsi pengecoh, hingga ada yang memilih opsi A dengan persentase tinggi 39%. Dan validitas soal ini tidak valid. Selanjutnya, setelah kami analisis, ternyata soal nomor 10 ini mempunyai jawaban X dikurang 2Y dikurang 7 sama dengan 0, yang mana merupakan tidak ada jawaban di setiap pilihannya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kami agar supaya lebih teliti untuk membuat soal dan membuat pilihan pada soal. Selanjutnya, nomor 15. Dengan soal kurva Y sama dengan negatif PX kuadrat ditambah QX ditambah R dilatasi dengan pusat 1, negatif 2 dan faktor skala 3 menghasilkan bayangan Y sama dengan negatif 3Y kuadrat ditambah 21X dikurang 80. Detailnya nilai P negatif R dikurang R adalah berikut pilihannya. Pembahasannya, soal ini dikategorikan sukar dikarenakan penyelesaiannya ini sangat panjang. Setelah dicobakan, pilihan A yang merupakan opsi benar dipilih oleh 9 siswa, B dipilih 4 siswa, C dipilih 1 siswa, D dipilih 1 siswa, E dipilih 3 siswa. Tingkat kesukarannya yaitu angka indeksnya 0,50 dan termasuk dalam tingkat kesukaran sukar. Untuk daya pembeda, nomor 15 memiliki daya pembeda 1 yang termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Berfungsi tidaknya opsi, semua opsi berfungsi dengan baik dikarenakan setiap opsi pengecoh memiliki persentase lebih dari 5%. Validitas, soal nomor 15 dikatakan valid karena RSY lebih dari sama dengan R tabel, yaitu 0,8 kurang dari 0,4. Soal 15 kami anggap menarik karena tingkat kesukarannya awalnya sukar, tetap sukar. Setelah dicobakan, daya pembedanya dengan sangat baik. Berfungsi tidaknya opsi, semua opsi berfungsi dengan baik dan validitasnya soal nomor 15 dikatakan valid. Nah, menurut kami soal 15 ini sangat bagus untuk dicobakan
Makanya kami anggap nomor 15 ini sangat menarik. Selanjutnya nomor 16, yaitu segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 1,2, B 6,-2, dan C 5,2. Segitiga tersebut dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat 2,-1. Koordinat bayangan segitiga ABC adalah berikut pilihannya. Nomor 16, kami kategorikan tingkat kesukaran yang sukar dikarenakan penyelesaiannya sangat panjang. Setelah dicobakan, para siswa memilih pilihan A1, yang B dipilih oleh 3 siswa, C merupakan jawaban benar dipilih oleh 4 siswa, dan pilihan D, E tidak ada yang memilih. Tingkat kesukaran itu mudah, dengan angka indeks kesukaran 0,78. Daya pembeda, nomor 16 memiliki daya pembeda 0,5 yang termasuk dengan klasifikasi baik. Berfungsi tidaknya opsi, hanya opsi A dan B yang berfungsi dengan baik, yaitu persentasenya lebih dari 5%. Untuk validitas, soal nomor 16 dikatakan tidak valid karena RXY kurang dari sama dengan R tabel, yaitu 0,3 kurang dari sama dengan 0,4. Mengapa kami katakan soal nomor 16 ini menarik? Dikarenakan tingkat kesukaran nomor 16 yang awalnya kami kategorikan sulit menjadi mudah, yaitu dengan kesukaran 0,78. Dan ada dua opsi yang berfungsi dengan baik, yaitu A dan B, dan dua opsi yang tidak berfungsi dengan baik, yaitu D dan E. Dan validitas soal nomor 16 ini tidak valid. Selanjutnya adalah nomor 19. Nomor 19 yaitu jika garis Y sama dengan 4X plus 4 dirotasi terhadap titik 0,0 oleh suatu sudut yang merupakan jumlah dari sudut-sudut pada segitiga, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan garis tersebut adalah berikut merupakan pilihan jawabannya. Pembahasan dari nomor 19 adalah sebagai berikut. Untuk mencapai hasilnya, tentunya memerlukan proses yang cukup panjang karena siswa harus mentransformasikan titiknya 2 kali. Sehingga dari sini kita kategorikan soal nomor 19 ini adalah soal yang sukar. Berikut merupakan hasil dari jawaban siswa yang telah diuji cobakan, yaitu semua siswa menjawab jawaban benar, dan tidak ada siswa yang menjawab jawaban pengecoh. Mengenai tingkat kesukaran setelah diuji cobakan yaitu 1, yang merupakan kategori soal yang mudah. Selanjutnya mengenai daya pembeda, nomor 19 ini memiliki daya pembeda 0 yang termasuk dalam klasifikasi lemah. Kemudian dalam berfungsi tidaknya opsi, semua opsi tidak berfungsi dengan baik karena tidak ada siswa yang memiliki pilihan pengecoh tersebut. Mengenai validitas, nomor 19 ini tidak valid karena RXY-nya kurang dari sama dengan R tabel, yaitu 0 kurang dari sama dengan 0,4. Nomor 19 ini tentunya sangat menarik untuk kami sampaikan karena tingkat kesukaran yang awalnya kami kategorikan sebagai soal yang sukar, setelah diuji cobakan, hasilnya ternyata tingkat kesukarannya menjadi mudah. Kemudian nomor 19 ini juga termasuk dalam daya pembeda yang lemah dan berfungsi tidaknya opsi. Dalam berfungsi tidaknya opsi, semua pilihan pengecoh tidak berfungsi dengan baik dan juga validitasnya tidak valid. Itulah tadi pembahasan soal yang menurut kami menarik untuk disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.